Kita sangat prihatin ya menyaksikan kok lembaga pendidikan di mana pihak pengajar dalam proses pendidikan malah menjadi penjahat. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini yang sebetulnya dilakukan oleh oknum tetapi ada kesan melakukan kriminalisasi kepada pesantren. Ya baik, untuk yang terakhir, topik terakhir ini adalah tentang kasus pencabulan di lingkungan pesantren ya di Jombang ya, yang sedang santer diberitakan. Ini apa istilahnya, kejadian-kejadian seperti ini kan harus bisa dihindari. Dan bagaimana menghindarinya? Kita belum tahu karena ini belum dibuktikan di pengadilan ya. Yang jelas kita ikuti saja bagaimana perkembangannya, tapi persoalan mendasarnya adalah kenapa bisa terjadi ya, dan kenapa apa istilahnya sampai perempuan bisa sampai ada kesempatan istilahnya cara apa istilahnya berdua ya dengan ustadz laki-laki ya. Nah, ini kan sebetulnya di banyak pesantren pada umumnya ini menghindari ya, ada pemisahan begitu. Jadi kalau santri laki-laki itu pasti oleh ustaz, kemudian santriwati itu oleh ustazah, kayaknya akan aman ya. Nah, menanggapi ini bagaimana, Bang Mader? Ya, Bro Eko, ini kita pertama sangat prihatin ya menyaksikan kok lembaga pendidikan, dan saya kira tidak hanya di pesantren ya, di sekolah negeri, di universitas ya, sekolah tinggi teologi, itu juga banyak kasus-kasus serupa seperti ini, di mana pihak pengajar ya, pihak pengasuh, pihak yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan malah menjadi penjahat ya, dalam konteks pelecehan ya, dia adalah penjahat seksual begitu. Nah, kalau kasus yang melibatkan yang terjadi di Jombang ya, ini kan tersangkanya ini adalah anak dari pendiri pesantren. Ya, inisialnya adalah MSAT. Ya, sebetulnya dia ini yang agak menarik adalah MSA ini sudah ditetapkan tersangka itu sejak tahun 2020. Saya agak bingung kok ini lambat sekali ya, 2 tahun baru kemudian diproses, dipanggil begitu ya, istilahnya diambil begitu di pesantrennya begitu. Padahal kasusnya ini sebetulnya muncul ini, dugaannya ini sudah terjadi tahun 2017. Ada 5 santri ya yang mengadukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh tersangka di tahun 2017. Dan di tahun 2020 itu tersangka itu sudah dilakukan proses pemanggilan, tapi terus mangkir ya. Kemudian polisi saya nilai terlalu lamban kali ya. Kok kasus 2020 baru kemudian menyeret perhatian publik di tahun 2022 ini. Ya, itu satu. Yang kedua, kita ingin ingatkan bahwa jangan sampai kasus-kasus seperti ini yang sebetulnya dilakukan oleh oknum tetapi ada kesan melakukan kriminalisasi kepada pesantren. Dan ini kalau kita ingatkan bahwa yang menjadi pengasuh pesantren ini kan, atau kiainya ini kan bapaknya. Jadi ini bukan perilakunya para kiai gitu. Ini adalah anak dari pesantren yang pak kiainya ini gitu. Kan kalau kita lihat perjalanan para nabi aja kan, Nabi Nuh punya anaknya kan, dikatakan di dalam Al-Qur'an itu kan anaknya kan tidak mengikuti jejaknya ayahnya Nabi Nuh begitu. Jadi tidak selalu iman ini diwariskan gitu kan. Nah, jadi kita jangan sampai apa istilahnya menganggap ini sebagai kriminalisasi terhadap pesantren gitu.
Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa memang kita perlu memikirkan ya, bagaimana caranya agar dunia pendidikan kita ini terbebas dari pelecehan asusila begitu. Nah, saya kira kalau dalam konteks pesantren ya ini harus ada pengawasan yang lebih ketat. Ya, terutama para santriwati ini ya yang orang menitipkan ya anak perempuannya di pesantren ini harus punya satu lingkungan yang sangat tertutup, dalam arti tidak boleh ada lawan jenis di situ. Jadi pengasuhannya itu harus betul-betul demikian disiplin, sehingga interaksi antara dengan ustadz laki-laki itu hanya interaksi yang sifatnya adalah interaksi akademik di kelas besar gitu. Sedangkan interaksi yang non akademik itu seharusnya dilakukan oleh guru atau ustazah perempuan gitu. Ya, yang itu menjamin bahwa santriwati-santriwati ini akan terbebas dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh lawan jenisnya. Yang kedua, saya kira di institusi pendidikan ini harus dikembangkan semangat egaliter. Semangat egaliter itu apa? Ini harusnya diawasin gitu loh. Gurunya juga diawasin ya, para ustadz-ustadznya juga diawasin, dan ada mekanisme pelaporan ya saat santriwati atau santri laki-laki diperlakukan atau dilecehkan secara susila, maka ada mekanisme di dalam lembaga pendidikan itu bahwa dia bisa melaporkannya gitu. Sehingga terjadi saling mengingatkan, ada koreksi internal gitu. Nah, yang jadi masalah adalah saat ini ya, pengawasan yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan ya, sekali lagi saya tidak mengatakan ini hanya di pesantren, tapi juga terjadi di universitas. Itu tidak membuat satu sistem di mana sistem itu bisa menerima laporan dari kalangan pendidiknya apabila pendidiknya itu melakukan perbuatan asusila gitu. Nah, harus itu dibuat satu sistem seperti itu, dan sistem ini harus dia independen, dia harus melindungi yang korban itu, dilindungi, kemudian di pelakunya itu diberikan sanksi sebesar-besarnya gitu. Nah, saya kira kalau kita sudah memikirkan satu akan ada mekanisme pengawasan yang cukup baik dan itu diakui sebagai satu sistem, saya kira kita bisa menghindari atau bisa meminimalisir kejahatan seksual yang terjadi di kalangan pendidikan kita. Begitu. Ya, baik, Bang Mas ada tambahan, Bang Mas? Ya, setuju ya. Tadi kita patutlah merasa prihatin ya dengan apa yang terjadi di pesantren di Jombang ya. Jombang ini kan terkenal banyak pondok pesantren gitu di Jombang ini. Dan ya sebetulnya tadi ya kita melihat dari tayangan beberapa hari ini terkesan justru ada seperti yang melindungi gitu ya. Jadi polisi datang kemudian meminta dengan baik-baik, tapi orang tuanya atau siapa terlihat mencegah gitu, bahkan sedikit ada ancaman ya. Kalau sampai diambil nanti akan terjadi tanda kutip pertumpahan darah gitu, seperti itu. Ini sebenarnya hal yang tidak patut juga dilakukan oleh seorang tokoh agama gitu ya. Saya kok jadi ingat pesannya Rasulullah gitu kan, yang mengatakan seandainya Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya sendiri gitu loh. Jadi maksudnya harusnya kan keteladanan itu yang bisa diambil Bang ya, dari pesantren ini. Maksudnya justru ketika keluarga terdekatnya itu bersalah, bukan lantas dilindungi gitu loh, tapi justru orang tuanya sendirilah yang akan kooperatif gitu loh, bahkan menghukum atau kooperatif terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Itu sih kalau dari saya. Gimana Bang? Ya, saya setuju itu yang disampaikan Mustafa itu, dan efek jera itu kan sudah ditunjukkan juga ya oleh Departemen Agama ya, bahwa izin pesantren As-Siddiqiyah ini dicabut, dan saya kira ini bagus sekali karena harus memberikan efek jera. Jadi lembaga-lembaga yang dasarnya adalah kepercayaan, manakala dia mengkhianati kepercayaan itu, tidak amanah, maka sanksinya harus keras dan tegas. Ya,
pesantren yang tidak amanah menjaga santrinya, apalagi ini terjadinya 2017 ya. Menurut saya ya tegas dia ditutup. Ya. ACT yang kemarin kita saksikan mengkhianati dana umat, kita setuju untuk ini ditutup. Dan ini sebetulnya mengirim satu sinyal bahwa lembaga yang dasarnya adalah kepercayaan, jangan sekali-kali khianati kepercayaan itu. Karena konsekuensinya sangat berat, dibubarkan institusinya. Dan saya kira ini saya dukung ya, dan ini semoga jadi pelajaran. Tapi yang jadi masalah harusnya penyimpangan yang terjadi juga di berbagai tempat ya, baik itu di sekolah teologi ya, di sekolah di universitas juga harusnya dilakukan hal yang sama. Jadi tidak hanya si pelakunya yang diseret ke meja hijau, tetapi institusinya juga harus bertanggung jawab. Jadi kan menunjukkan bahwa dia sebagai institusi tidak ada self correctionnya, tidak jalan. Nah, saya kira kita dukung ya pola-pola yang seperti ini ya, setidaknya efek jerahnya ini harus ada, dan begitu efek jerahnya harus ada ya dia harus bertanggung jawab gitu. Sebagai sebuah sistem pendidikan dia harus bertanggung jawab. Ya, ini persoalan baru itu muncul, Bang. Bagaimana dengan santri-santri yang ada? Ya, saya kira ini pencabutan lembaga itu bukan berarti pendidikannya tidak bisa berjalan ya. Saya kira kan bisa diajukan misalkan dengan menggunakan institusi lain, nama lain misalkan. Yang kemudian nama itu harus juga diiringi dengan beberapa orang baru yang punya kredibilitas yang tinggi. Ya, jadi aset yang ada itu tidak perlu sia-siakan, itu masih bisa digunakan untuk lembaga pendidikan, tetapi dengan under nama yang baru dan manajemen yang baru. Dan di situ ada komitmen untuk tidak mengkhianati kepercayaan, dan yang paling penting adalah adanya pengawasan. Ya, pengawasan dari para santri dan juga para pendidik pengasuh yang mengelola santri itu, agar yang terjadi kemarin ya, penyimpangan asusila ini bisa kita hindari, begitu. Oke, jadi intinya ini bisa terjadi di mana saja ya, karena banyak kasus terjadi baik di universitas ya, terus di juga di sekolah-sekolah teologi ya, dan banyak juga ya yang seperti ini. Dan memang ya pemerintah, kepolisian, penegak hukum ya harus tegas ya. Nah, dan saya kira yang jelas bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, tapi tetap kalau yang ini kan pesantren tentunya ada generasi-generasi yang perlu diselamatkan gitu ya. Nah, kemudian secara proporsional ya, tidak, istilahnya ruang lingkup penghukumannya harus dibatasi hanya kepada orang yang bersangkutan, dan kemudian kalau seandainya itu terjadi karena ada kelalaian juga dari lembaga, ya lembaga pun harus bertanggung jawab, tentunya seperti itu. Oke, baik, saya kira udah sangat clear ya. Ada tambahan lain? Mas, ada? Saya pikir cukup ya. Oke, baik pemirsa, kita cukupkan segmen Jangan Salah Arah pagi ini. Tetap pantengin terus, simak terus, kita akan hadir setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, klik tombol lonceng, dan agar muncul notifikasi tentang episode-episode yang akan datang. Dari kami cukup sekian, silakan Bang Mus. Ya, oke Bro Eko, saya pikir cukup ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih nih atas kesempatannya Bro Eko dan Bang Matnur. Dan ya, saya mengucapkan nih selamat Hari Raya Idul Adha ya, karena besok atau Ahad kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Baik, ya, baik. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Mustafa. Ya, selamat merayakan Hari Idul Adha. Ya, selamat menunaikan sholat Id ya di hari Adha, baik itu di hari Sabtu atau hari Minggu. Saya kira kita semua bergembira karena bisa menyelenggarakan dengan penuh damai ya, sejahtera, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbeda nggak apa-apa Bang, katanya Idul Adha itu kan
sholatnya sunnah, tapi ukhuwah itu wajib katanya. Seperti itu. Iya, betul. Setuju. Luar biasa, bijak Ya. sekali Bapak ini. Sejak pakai topi jadi bijak dia nih. Sampai jumpa. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.